Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferratin Andalusi, BP 1704034 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari struktur sel bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin yaitu bacterium. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme itu berukuran sangat kecil dan sulit dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri itu terdiri dari 3, yaitu dinding sel, bagian internal, dan bagian eksternal. Dinding sel bakteri itu sangat tipis dan elastis, terbentuk dari peptidoglikan. Kemudian fungsi dari dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel, memberi perlindungan dari lingkungan luar, dan mengatur pertukaran zat-zat. Bagian internal terdiri dari yang pertama ada membran sel. Membran sel itu terdapat di bagian dalam dinding sel. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran. Kemudian ada ribosom. Ribosom itu adalah organel sel yang berfungsi sebagai pabrik protein. Kemudian ada mesosom. Mesosom itu adalah invaginasi dari plasma membran dalam bentuk vesikel, tubul, dan lamela. Kemudian ada nukleid. Nukleid itu materi genetik bakteri atau kromosom bakteri atau DNA. Kemudian ada plasmid. Plasmid itu materi genetik non-esensial. Kemudian bagian eksternalnya, bagian eksternal terdiri dari 3. Yang pertama flagella. Flagella itu berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian berdasarkan tempat dan jumlah flagella yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada atrik, monotrik, lophotric, amfitrik, dan peritrik. Kemudian yang kedua ada pili. Pili itu merupakan alat untuk menempel pada permukaan substrat. Kemudian ada kapsul. Kapsul itu merupakan selubung bakteri. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk dari sel bakteri. Pada umumnya bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar berdasarkan bentuknya. Yang pertama tuh ada kokos, adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola. Kokos ini terbagi beberapa variasi, ada mikrokokos, diplokokos, tetrakokos, sarcina, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada basil. Basil itu kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder. Basil ini dibagi pula menjadi beberapa variasi, yaitu ada Diplobacillus, Streptobacillus. Kemudian yang ketiga ada spiral. Spiral itu adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan dibagi juga menjadi beberapa variasi, yaitu ada Vibrio, spiral, dan Spirochaete. Kemudian ada bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Yang kedua ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun makanan sendiri dari zat organik yang ada. Kemudian bakteri autotrof itu dibagi pula menjadi 2, yaitu bakteri fotoautotrof dan juga bakteri kemoautotrof. Selanjutnya bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Yang kedua ada bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Bakteri anaerob dibagi pula menjadi 3. Yang pertama ada bakteri aerob obligat, yang kedua ada bakteri anaerob obligat, yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif. Kemudian bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Yang pertama ada bakteri gram positif, itu adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet. Kemudian yang kedua ada bakteri gram negatif, itu adalah bakteri negatif yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan. Sekian penjelasan tentang struktur sel bakteri dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.